Ya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Saya minta tolong dari Bu Linda, SMP Kanisi Sumber. Saya dibantu ya, Bu? Mari kita berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sampai dengan pagi ini. Kami boleh merasakan tidur nyenyak tadi malam, dan pagi hari ini kami bangun dalam keadaan yang sehat, dengan semangat untuk bekerja, semangat untuk berkarya, demi memberikan pelayanan kepada anak-anak dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah kami. Pada pagi hari ini kami akan memulai berdiskusi, sharing bersama, saling berbagi pengalaman, saling berbagi pemikiran terkait dengan kemajuan-kemajuan dari sekolah kami untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Mohon berkatilah satu hari ini yang akan kami lakukan. Berkatilah pula peralatan yang akan kami gunakan. Engkau kiranya juga memberikan kelancaran bagi peralatan yang kami gunakan. Semua ini berkat cinta kasih-Mu kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Linda sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sama-sama. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, Bruder semuanya, untuk agar pagi ini kita lebih bersemangat, ya, kita pakaikan yel-yel kita, yel-yel luber kita bersama-sama. Silakan dibuka mic-nya. Kita akan memakaikannya bersama-sama. Silakan admin. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes! Luber,
Ya, sekali lagi ya semuanya, lebih bersemangat lagi. Yes. Mic-nya dibuka Bapak Ibu, kita nyanyi. Salah nggak apa-apa. Luper, literasi unggul berkarakter. Yes. Oke, mantap sekali. Yes. Ya, itu Bruder sangat bersemangat pada pagi hari ini. Ya. Baik, saya akan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengisi presensi melalui link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Kami beri waktu 1-2 menit untuk mengisi terlebih dahulu agar nanti tidak lupa. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, silakan mengisi presensi terlebih dahulu. Ini Pak Hendy sudah bergabung bersama dengan kita. Pagi Pak Hendy. Pagi Pak Iwan. Mohon maaf tadi buat kopi dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Biar melek sampai nanti malam. Mas Iwang, ini untuk presensi kok SMP Kanisius tidak ada jika saya. Oh, berarti semua Bu. Oh gitu, Sandasalus juga tidak ada SMP Teresiananya. Ini kayaknya sekolahnya bukan yang untuk hari saat ini. Kuali. Mas Iwang, nampaknya linknya bukan untuk yang kelompok ini deh. Soalnya ada pemohon ya. Kami perbaiki. Segera kami proses ya. Iya. Sabar. Ini oknumnya di sini loh Bu, loh ini. Nah. Oh salah. Oh benar orang sen. Betul kok seneni. Sembari saya memperbaiki link presensi, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Waktu dan ruangan virtual ini saya berikan kepada Suster Luciana yang akan mendampingi kita pada pagi hari ini. Pada Suster Luciana, kami persilahkan. Terima kasih Pak Iwang atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon tes apakah suara saya kedengaran? Baik. Ya. Suster. Mantap, Suster. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekali lagi bahwa pada hari ini kita bertemu kembali dalam virtual ini untuk diskusi bersama tentang draft kurikulum yang sebelumnya sudah kita mulai, dan pada hari ini akan kita pertajam sejauh mana kita sudah mulai melangkah, walaupun pada situasi yang saat ini kita diberikan waktu yang cukup baik, mengingat juga situasi-situasi yang saat ini di sekolah kita agak mulai padat, mengingat kegiatan-kegiatan PAS dan segala macam. Tapi saya rasa bahwa ini tidak akan mengurangi semangat kita dalam mengikuti FGD 2 ini. Di sini telah hadir ketiga narasumber kita yang
sungguh hebat yang senantiasa menginspirasi kita semua dan memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga pada FGD 2 ini kita melangkahnya semakin mantap, semakin yakin, dan semakin kokoh. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam ruang diskusi, maka kami berikan waktu kepada ketiga narasumber kami untuk memberikan semacam penguatan atau pencerahan dalam kegiatan FGD ini. Untuk itu kami berikan kesempatan pertama kepada Bruder Warto. Kepada Bruder dipersilakan. Terima kasih Suster Luciana Wow, waktu yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu Pastor, Suster. Selamat pagi. Sehat, sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali bisa bertemu di ruang virtual ini yang selalu memberikan inspirasi dan semangat kepada saya dan teman-teman dari panitia program organisasi penggerak ini. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Suster Luciana Wow bahwa kita sudah berproses cukup panjang, mulai dari workshop, mulai dari TOT bagi fasilitator, kemudian kita juga FGD 1, tahap 1 dan 2, FGD 2 tahap 1, dan ini yang kedua. Tentu bukan waktu yang pendek, hampir 30 hari kita berjumpa lewat Zoom ini, dan saya tidak pernah melihat peserta FGD di ruangan ini izin atau tidak hadir. Ya, saya belum pernah. Nah, ini bagi saya ada simbol luar biasa yang perlu saya syukuri. Semoga rasa syukur saya ini juga menjadi rasa syukur suster Bapak Ibu semua. Mengapa? Pertama, kita pada waktu awal kita diberi wawasan terkait grand design program organisasi penggerak ini. Itu sudah kita terima. Lalu yang kedua, kita diminta untuk menggali nilai-nilai core values yang ada di sekolah atau yayasan kita masing-masing. Di FGD 1 ada 2 tahap, kita merumuskan itu, dan saya senang sekali mendengar naskah akademik yang oleh Bapak Ibu semua rumuskan. Semuanya luar biasa. Semua berbasis nilai sesuai dengan grand design yang kita usung, bahwa program organisasi penggerak ini mengusung pendidikan literasi dan karakter. Itu yang akan kita bangun. Mengapa? Karena pendidikan karakter ini menjadi program pemerintah. Pak Menteri Nadiem Makarim sendiri yang menyampaikan dalam episode keempat tentang episode keempat Merdeka Belajar program organisasi penggerak, ditegaskan berkali-kali pentingnya pendidikan karakter untuk anak-anak kita. Kalau negara memberikan kesimpulan pendidikan karakter itu ya ada 6 indikator pelajar Pancasila itu, ya. Itu yang harus kita ikuti, kita dukung. Lalu pelajar Pancasila itu kan kita didik, kita bimbing, kita raih, kita menjadi cita-cita bersama sesuai dengan konteks budaya setempat. Kalau kita kebetulan dari Kanisius di ruangan ini, ya karakter pelajar Pancasila ya bagaimana anak-anak kita, orang Jawa sebagian besar kan anak Jawa ini, atau mungkin yang Tionghoa karena Teresiana beberapa atau sebagian besar anak-anak Tionghoa. Lah bagaimana pelajar Pancasila kita kembangkan, kita didik, kita lahirkan anak-anak seperti itu sesuai dengan karakter yang kita miliki. Kalau Suster Luciana ada di Nias,
Ya, Gunung Sitoli tentu budayanya ya budaya Gunung Sitoli. Ya, yang anak Tionghoa punya budaya tertentu ya budaya anak-anak Maaf, Tionghoa. Bruder, suaranya putus-putus. Putus-putus. Iya. Sebentar, Suster. Apa jaringan internet saya ya nggak beres ya? Kayaknya tempat suster itu. Putus-putus kah? Yang Dari saat tempat ini kami sudah lancar. Boten, di Sekarang? sini lancar. lancar. Oke. Jadi kita akan mendidik anak-anak kita, generasi bangsa ini menjadi anak-anak dengan indikator antara lain pelajar Pancasila yang ada 6 indikator ini. Ini sudah program pemerintah, program negara. Kita wajib mendukung itu. Mengapa ada pelajar Pancasila? Tentu kita semuanya sudah tahu karena soal nasionalisme menjadi isu besar bagi bangsa dan negara kita. Kita harus mendidik anak-anak kita itu tetapi berbasis kearifan lokal. Anak Putus suaranya. Ini hilang. Der, nyuwun sewu tadi terlempar. Der, ini sekarang masih mute. Tadi terlempar Bener Warto. Dilempar oleh angin jaringan. apa ya, jaringan internet. Ini mute lagi Bener. Aja dingunuke kok jek ngeklik meneh. Halo? Ya, Bruder, Bisa? sudah Ya, kedengaran. masuk. Baik. Kok terlempar. Jadi sekali lagi kita mengembangkan pendidikan karakter kita berbasis kearifan lokal. Ya, itu menjadi hal penting. Kita tidak perlu jauh-jauh keluar daerah anak-anak kita yang kadang malah sulit memahami karena memang anak-anak kita lahir besar di lingkungan masing-masing. Di lingkungan yayasan sekolah masing-masing itu yang akan kita kembangkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai yang sudah kita rumuskan, keutamaan-keutamaan yang sudah kita rumuskan, praksis moral atau indikator yang sudah kita rumuskan itu bagus, indah-indah. Di dalam program POP ini kami tidak ingin rumusan core values yang indah-indah itu jatuh pada rumusan yang indah semata. Tetapi kita tidak mampu mengeksekusi ke dalam kegiatan yang lebih konkret yang namanya kurikulum itu. Nah, kurikulum yang kita rumuskan itu adalah semacam peta konsep, peta jalan kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Itulah yang kita rumuskan. Agar nilai yang sudah kita sepakati itu tercapai atau terinternalisasi kepada anak-anak dan guru. Nah, itulah kita memikirkan caranya. Itulah kurikulum yang kita rumuskan itu. Itu butuh perjuangan, butuh kadang saat tertentu sakit karena kita harus mengubah budaya mutu sekolah kita. Lalu yang ketiga, bicara kurikulum, kita tidak boleh hanya bicara terkait kurikulum yang intrakurikuler, pembelajaran pagi hari, IPA, matematika, fisik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, dan seterusnya. Tidak hanya itu. Itu sebagian dari kurikulum keseluruhan. Saya mengajak kurikulum yang kita bangun, KTSP yang kita buat, ditambahi kata unggul, yaitu kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Nah, unggul, kita harus mempertanggungjawabkan kata unggul itu. Bapak Ibu, pastor akan membuat keunggulan apa di sekolahnya. Ini kadang mudah, kadang tidak. Karena unggul menurut sekolah, unggul menurut Bapak Ibu di sekolah, belum tentu dirasakan sebagai sebuah keunggulan bagi anak dan orang tua serta masyarakat yang kita layani. Maka rumus atau definisi unggul untuk sekolah-sekolah kita benar-benar harus dirasakan oleh anak.
Ingat, ada 3 prinsip, 3 elemen di program organisasi penggerak itu. Pertama, kepala sekolah harus bisa menggerakkan guru-guru. Kedua, guru-guru harus mendukung pimpinan dalam hal pengembangan budaya mutu sekolah. Yang ketiga, melibatkan mitra dalam pengembangan pendidikan anak. 3 unsur ini adalah prinsip gotong royong dalam pengembangan pendidikan. Kita harus menggunakan prinsip itu juga. Jangan pernah mengabaikan atau tidak melibatkan mitra. Dalam hal ini misalnya minimal orang tua. Yang lainnya silakan, makin banyak orang hebat datang ke sekolah kita membantu, itu artinya sekolah kita maju dalam hal tata kelola. Nah, terkait dengan guru wajib mendukung kebijakan pimpinan kepala sekolah, itu terkait pengembangan mutu sekolah. Mutu guru, mutu sekolah terletak kepada mutu guru-gurunya itu. Nah, kalau guru tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, kita tidak mampu menggerakkan guru, anak-anak tidak akan merasakan kemajuan itu. Di mana letak unggulnya? Inilah letak pentingnya guru sebagai sentral pengembangan budaya mutu sekolah. Guru titik simpulnya. Nah, ini soal guru ini nanti akan kita bahas di tahap tahun depan. Mudah-mudahan program POP kita masih bisa berlanjut, nanti dievaluasi pemerintah masih bisa kita lanjutkan, kita dibiayai pemerintah, lalu kita berlanjut. Nah, yang keempat, sekali lagi, kurikulum kita adalah peta konsep, peta jalan kita bersama. Maka saya tidak ingin naskah akademik yang memuat nilai-nilai keutamaan-keutamaan, indikator atau praksis moralnya itu jatuh pada kalimat-kalimat indah, tetapi ketika diaudit mana kegiatan bentuk perwujudannya gagal dalam mewujudkan di lapangan. Kami nggak ingin, maka pada pagi hari ini kita akan banyak diskusi terkait kurikulum ini. Mengapa saya hari ini ngomongnya panjang lebar? Karena ini kayaknya FGD tahap kedua yang terakhir, karena nanti tinggal kuliah umum dan seterusnya nanti kita tahun depan masuk ke guru-guru. Dan nanti apa yang sudah kita buat ini ada beberapa dokumen baru yang kita peroleh dari negara bahwa apa yang kita usahakan ternyata berbanding lurus dengan program pemerintah yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti Pak Heri akan menyampaikan. Jadi tetap semangat, mantap, kita sudah berada di track yang benar. Terima kasih, Suster, saya kembalikan. Minta maaf, pagi ini saya ceramah agak panjang supaya maksud saya bisa membingkai semangat kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bro Derwarto atas pencerahan sekaligus yang memberikan semangat bagi kita dalam mengikuti FGD ini. Walaupun situasi kita yang berat, tapi saya yakin dalam virtual ini tetap bersemangat demi cita-cita yang akan kita gapai, yakni untuk anak generasi kita, untuk melahirkan para pendidik yang berprofil Pancasila. Kemudian selanjutnya kami mohon bantuan kepada Mas Hendy untuk memberikan penguatan dan pencerahan kepada kami. Terima kasih. Diberikan waktu. Ya, terima kasih Suster Lucy. Kita semua merasa beruntung, bersyukur atas pagi yang cerah dan kecerahan kita di sekolah. Sudah mulai binar-binar bagaimana Bapak, Ibu sekarang, kepala sekolah dan wakil, juga para guru, sudah bisa membidik mau dibawa kemana sekolah kita. Naskah akademik yang sudah kita hasilkan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk maneges. Maneges itu kita berdisposisi, Suster, Bapak Ibu, untuk menentukan langkah arah ke depan. Kita sudah paham
sadar bagaimana situasi lingkungan masyarakat kita, sekolah kita, nilai-nilai inti, keutamaan-keutamaan, kearifan, serta profil pelajar Pancasila. Dan di naskah kurikulum, kita akan menjadikan itu semua menjadi landasan pendidikan kita. Di landasan pendidikan kita adalah landasan yang membumi, terarah, yakni visioner, kita tahu ke depan, ya, dan kita siap untuk mengevaluasi secara berkelanjutan. Itu saja. Nanti kita akan mulai berdinamika di tahun yang baru. Lah, pasti pertanyaannya, lah garap gurunya kapan? Gitu. Kita sudah punya nilai-nilai yang baik, keutamaan-keutamaan yang baik, lalu program dan kegiatan nantinya pastinya akan baik pula. Terus kita nanti sampai ke guru bagaimana? Salah satu terobosan, Bapak Ibu nanti bisa menularkan praktek baik ini ketika in-house training yang sudah disiapkan. Lalu ke depan kita akan semakin menggodok lagi model proyek dari POP SMP Konsorsium Ismaya ini, yakni project based learning, project based teaching, project based living, sesuai dengan karakter serta keunggulan sekolah masing-masing dan berdasarkan nilai-nilai atau core value, kearifan lokal, keutamaan-keutamaan Santosanta, dan profil pelajar Pancasila. Kita sinergikan bersama. Jadi kita akan membangun rumah kita, sekolah kita yang unggul serta holistik, kontekstual dan personal. Itu saja. Terima kasih. Semangat untuk FGD tahap 2, FGD 2 tahap 2 ini. Luar biasa semangat Bapak Ibu, masih berbinar-binar. Kami merasa getaran itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Hendy. Kami kembali ke Pak Heri untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dipersilakan. Ya, terima kasih Suster. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Buder. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Heri. Sekian lama kita sudah menjalani tugas bersama, bekerja bersama, membuat naskah akademik, kemudian sekarang ada dokumen kurikulum, terus lanjutannya dengan naskah kurikulum ini nanti bagaimana? Hari Minggu kemarin saya mendapat kabar ada kurikulum baru, dan saat ini nanti kami akan coba bahas dengan Bapak Ibu, Buder semuanya, agar kita bisa mempunyai gambaran sebenarnya yang sudah kita kerjakan itu arahnya mau kemana. Karena masih ada beberapa teman yang merasa bahwa terus nanti dokumen KTSP, dokumen ini, kemudian nanti persetujuannya ke dinas bagaimana, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan coba gali bareng, ada informasi yang sangat penting untuk kita bersama bedah bareng. Kurikulum darurat sudah diluncurkan, kemudian kemarin ada kurikulum untuk sekolah penggerak yang berbasis proyek itu, kemudian sekarang ada lagi kurikulum baru, kurikulum prototipe yang akan dilaksanakan di 2022. Nah, ini nanti coba akan kita bahas bareng, betulnya apa sih, dan kaitannya dengan kurikulum yang kita buat bagaimana. Begitu, Suster Lucia, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Suster. Terima kasih, Suster.
Baik, terima kasih kepada narasumber kami yang hebat. Tentu kita semua yang ada dalam virtual ini ingin mencapai yang terbaik, walaupun dalam situasi yang genting dengan adanya situasi yang baru, ada kita dengar yang namanya kurikulum yang 2022, lalu bagaimana dengan Dinas Pendidikan, tapi kita fokus pada naskah yang sudah kita mulai, yang telah dimulai oleh konsorsium, dan saya rasa bahwa kurikulum yang sudah mulai kita buat nanti pada saat ini kita akan mencoba bersharing, dan tentunya nanti kita akan dibantu oleh ketiga narasumber kita seperti apa draft kurikulum yang sudah kita muat, yang tentu nanti seperti yang dikatakan tadi bahwa nanti bagaimana kita akan mengimplementasikan dan menginternalisasikannya di sekolah kita masing-masing. Untuk itu dalam forum diskusi ini kita akan bagi dalam 2 kelompok, mengingat di sini kita ada 2 yayasan, jadi supaya lebih terarah, maka kita buat 2 kelompok nanti, Kanisius dan Marsudiri ini. Mungkin untuk pertama kami berikan waktu untuk yayasan Marsudiri ini Santa Teresia dan Matutina. Kemudian nanti baru yang setelah ditanggapi oleh narasumber kita masuk ke Kanisius, mengingat nilai-nilai Kanisius hampir sama, dan tentunya pasti ada beberapa yang mempunyai kesamaan sehingga nanti lebih rampung. Sus Iya. Ada 3 yayasan, Suster. 3 ada ya. Bernardus juga. Bernardus. Yayasan Bernardus SMP Teresiana. Oh iya. Ya. Jadi susternya Apakah bisa kita gabung dengan Stella Matutina atau setiap yayasan? Bisa ya. Suster, ya. Oke. Baik, terima kasih. Maka kita akan mulai forum diskusi kita. Kita mulai dari SMP Santa Teresia. Dipersilakan kepada Bapak Margono dan timnya, dipersilakan. Ya, terima kasih, Suster. Bisa didengar suaranya? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bruder Warto, Pak Eri, Mas Hendi, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah yang tergabung dalam kegiatan virtual ini. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, Pak Margono. Ya, ini perlu kami sampaikan sejak FGD pertama tahap 2, kami sudah memaparkan hasil kerja kami, naskah akademik. Kami sampai dengan saat ini memang masih terus mengerjakan, melengkapi naskah akademik tersebut. Ya, mungkin beberapa kali kami menghubungi atau menemui narasumber, mungkin Pak Eri, Mas Hendi, tim kami untuk konsultasi. Nah, pada kesempatan ini hasil kerja kami juga belum bisa selesai. Kami masih melengkapi, tapi nanti kami mohon bantuan Bu Maria atau tim untuk memaparkan apa yang sudah kita hasilkan sampai sejauh mana. Nanti mohon masukan dari terutama Bapak Ibu narasumber, Pak Bruder Warto, Pak Eri maupun Mas Hendi. Kami mohon masukan supaya naskah akademik yang kami kerjakan nanti bisa sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin demikian pengantar saya. Untuk selanjutnya Bu Maria mungkin akan menyampaikan. Terima kasih Pak Mar untuk waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu, Bruder, Pak Heri, Pak Hendi, Suster. Saya izin share screen ya.
Apakah terlihat Bapak Ibu? Bisa terlihat. Bu, wah bagus ini tampilannya sudah keren. Kan tampilannya doang Buder. Oh, Isinya nggak tampilannya tahu kita ya. Ini naskah bagus. kurikulum kami. Kami beri nama kurikulum Pesona. Mawar Merah. Bu, dibesarin dikit Bu, tulisannya Bu. Lagi Bu. Ya. Ya, ada. Kayak Ya. kayak cerita silat ya Bu. Oh iya. Silat tahun 80-an lah, merah-merah. Bagus Kopi itu gue seneng ya, mesti. namanya. Pendekar dari Pulau Es. Oh no. Ini kami memberi nama Mawar Merah karena mawar itu lambang cinta Santa Teresia kepada Allah. Ya. Lalu kenapa merah? Karena simbol Bu, dari Bu, maaf Bu. Pak Nanti Ayah Buder. halo Bu Maria. Ya. Ya. Yang core value-nya agak sekilas-sekilas saja ya, nanti lalu di kurikulumnya karena fokusnya nanti di kurikulum. Ya. Ya, oke. Nanti semua begitu ya. Ya. Lalu kenapa merah? Karena ini adalah nilai yang kami ambil dari budaya Tionghoa. Itu namanya. Yang melambangkan sukacita. Ini lalu core value sudah ini nilai-nilainya. Lalu ini apa ya? Ini belum selesai ya Bapak Ibu, masih ini ada kata-kata Mas Hendi yang belum kami ganti. Lalu lagi ya. Ini untuk yang model desain atau perencanaan ini kami tidak ganti, yang kami ganti adalah model pengembangan model berdasarkan desain dan perencanaan. Untuk jenis dan modelnya kami menggunakan 3, fokus kurikulum dan organisasi kurikulumnya correlated curriculum. Sedangkan fokusnya subject and student centered curriculum. Untuk model berdasarkan isi atau substansi kami memakai 4. Subject academic curriculum, humanistic curriculum, technological or competence-based curriculum, social reconstruction curriculum. Lalu untuk sistem pendidikan dan pengelolaan pendidikan kami menggunakan grassroots model. Berdasarkan pendekatan implementasi, mutual adaptive. Berdasarkan pengelolaan organisasi, menggunakan decentralized curriculum management. Lalu ini tujuannya, ini hanya ulasan ini ya, saya langsung ke bawah. Struktur teladan. Nah, ini. Core value kita ada 4, sukacita, disiplin, jujur, dan peduli. Lalu ada 10 nilai keutamaan yang diambil dari 10 keutamaan yang dijabarkan menjadi beberapa keutamaan yang kemarin sesudah dari coaching klinik pertama, itu dari beberapa keutamaan itu jika ada nilai yang sama, kami sederhanakan, kami jadikan 1. Lalu untuk keutamaan ini, budayanya ini, profil Pancasilanya seperti ini, SKL Permendikbud nomor 20 ini. Lalu sukacita yang kedua, hidup bahagia, sukacita dan penuh syukur, budaya, nuansa merah, profil Pancasila beriman, bertakwa dan beragam mulia, SKL-nya ini. Saya tidak bacakan satu-satu ya Bapak Ibu. Ini begini. Disiplin untuk nilai, budayanya ini,
profil Pancasilanya mandiri, SKL-nya afektif dan psikomotorik. Itu ini. Nah, yang jadi pertanyaan kami kemarin adalah ini. Untuk penjabaran KD dan indikator. Sukacita, keutamaan, kepercayaan, dan menyerahkan diri kepada kuasa Allah. Budayanya ini, profilnya ini, aspeknya ini, KD-nya, dan indikatornya. Nah, ini yang kami mau tanyakan Pak Heri, Mas Hendi, Bu Derwarto. Apakah ini KD-nya kami ambil sesuai dengan KD terbaru, dengan menggunakan KKO terbaru. KKO yang ada di atas. Ini, aduh. KKO ini. Ini dengan ranah afektif dan ranah psikomotorik dan ranah kognitifnya. Nah, ini yang kami mau tanyakan. Apakah KD dan indikator yang dimaksud itu seperti ini, Pak Heri, Bu Derwarto, dan Mas Hendi? Itu saja. Jawabnya nanti ya, Bu. Ya. Di 4 dulu. Ya. Itu untuk yang sukacita. Lalu untuk yang ada disiplin, ada jujur di bawahnya. Kami agak kesusahan untuk mencari indikator dan kompetensi dasar dari kegiatan jujur. Dan peduli. Ini belum selesai, ini kami baru sampai sini, Pak Hendi, Pak Heri, dan Bu Derwarto, serta Bapak Ibu yang lain. Ini milik PL kemarin sih, tapi punya kami yang di atas tadi. Lalu untuk yang bawah, ekstrakurikuler dan sebagainya ini, kami belum sampai sini. Begitu, belum sampai di sini kami. Belum sampai di ulasan ekstrakurikuler, kurikuler, dan non-kurikuler. Ini kami belum sampai di sini. Begitu saja, Bapak, Ibu, Buder, Suster, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria atas paparannya. Kita masuk ke sekolah SMP Stella Matutina Salatiga. Maaf, Suster, mungkin saya bisa menyela sebentar. Monggo Ibu, Dasmudi. Terima kasih Mas Hendi, Bu Derwarto, Mas Hendi, dan Pak Heri, serta Suster, Bapak Ibu dan lain. Nanti saya jam 10 mohon izin, karena nanti ada Zoom dengan pengawas, itu berkaitan dengan pengisian instrumen monitoring 8 NSP dan EDS. Jadi kami mohon izin dulu, nanti pukul 10 kami live Zoom ini, kemudian nanti pukul 11:30 saya masuk lagi, seperti itu. Oke, enggak apa-apa, Bu. Oh, jangan lupa pengawasnya diajak diskusi soal ini ya, Bu. Siapa tahu ada pengawasi diri sekolah yang dari naskah akademik Ibu yang bisa dimunculkan. Terima kasih Mas Hendi. Matur suwun, Brother, Suster. Waktu saya kembalikan, nanti kami pukul 10 live dulu. Matur suwun. Ya, baik. Terima kasih Ibu Endang. Kita masuk, mungkin langsung ditanggapi oleh para narasumber. Tadi ada pertanyaan, apakah KD diambil dengan KKO yang terbaru atau model yang seperti disajikan tadi? Untuk itu kami berikan waktu kepada Mas Hendi untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait naskah yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Diberikan waktu. Mari, Bu Derwarto dulu, apa gimana? Apa tidak? Mas Hendi dulu, baru. Oh ya, nanti langsung ke persiapan untuk Salatiga ya. Marzudirini Salatiga dan Marzudirini ada tuh Bu Marzudirini Salatiga, Suster, Ibu. Marzudirini nanti sore deh, Mas. Oh, nanti sore. Nanti sore, yang ini Stella Matutina untuk yang itu nanti sore. Ya. Ya, Kanisius ya.
Iya, setelah ini nanti Kanisius. Oh, nggih. Matur nuwun Bu sudah mengingatkan. Kami itu lupa hari, lupa jadwal jadinya. Nggih. Untuk Santa Teresia Kampung Kali, terkenalnya Kampung Kali. Santa Teresia. Oh, Santa Teresia. Lah Teresiana itu apanya? SMP Teresiana. Teresiana Oh, nanti SMP sore. Teresiana. Nggih, siap. Terima kasih banyak. Luar biasa, naskah kungfunya sudah jadi. Nanti mohon dipisahkan antara naskah akademik dengan naskah kurikulum. Oke, karena itu tadi masih jadi satu, Bu. Itu sudah saya pisah dengan sesuai format yang Pak Heri bagi kemarin. Oh, itu tadi naskah kurikulumnya maksudnya? Iya. Oh, oke. Ya. Tadi saya tak kira masih. Kalau naskah akademiknya gimana, Bu? Bisa dilihatkan, Bu? Saya carikan dulu ya, Mas. Ya. Saya penasaran dengan naskah akademiknya sehingga menghasilkan naskah kurikulum yang seperti itu. Itu benar-benar kemarin saya dapat WA dari Mas Wisnu mau mengonsep naskah akademik dengan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi enggak? Enggak iki. Bentar ya, Pak. Ya. Kalau ya Mas Hendi ya, yang kemarin naskah akademik yang kami buat itu, kemarin baru kami berpikir itu dibuat sebagai seperti buku bacaan gitu, karena mengingat tidak perlu banyak hal tentang peraturan-peraturan formal yang legal seperti itu, tidak perlu banyak dimasukkan, sehingga kalau buku itu kemudian menjadi panduan bagi guru-guru baru, bagi siapapun yang ingin mengenal Teresiana, itu menjadi salah satu hal yang menarik buat kami sih. Makanya kami ingin menunjukkan itu ke seantero penjuru Nusantara yang melihat Zoom meeting ini atau para pemirsa di studio atau di rumah. Tapi Mas, kalau bentuk bukunya memang belum bentuk buku yang ingin diharapkan mungkin ya, tetapi isinya mengarah ke situ. Ya. Saya kira. Ya, karena penasaran nanti dilanjutkan dulu ya Pak Wisnu dan teman-teman, supaya nanti ketika kami harus melaporkan ini ada bentuk naskah akademik yang lucu, yang unik gitu ya, sesuai dengan karakteristik sekolah. Ya, karena tanggal pinten 9 gimana, apakah sudah jadi? 9 Februari. Besok ya. Ganti acara ini. Sesuai dengan kesepakatan kita tanggal 9 semoga sudah jadi nggih. Pak Wisnu, Pak Margono, Bu Maria dan teman-teman tim. Ya. Saderengipun nyuwun duka ingkang kathah mbok bilih menika ingkang dipun kersakaken dening Nagari untuk laporan. Maksudnya untuk naskah akademik ya Mas Hendi? Ya Ibu, naskah akademik untuk semua saja, nanti dikumpulkan di tanggal 9. Ya, baru naskah akademik itu bukan naskah kurikulum? Naskah kurikulum nanti tanggal berapa, 20 apa berapa gitu Ibu. Ya. Itu draftnya saja Ibu. Ya. Draft. Jadi tidak belum jadi, belum tuntas, nggak apa-apa karena naskah kurikulum itu kan panjang toh Bu. Kita harus mengonsep banyak hal yang perlu kita masukkan di sana, akan tetapi untuk administrasi ke GTK kami perlu membuat laporan itu sebagai produk POP kami, meskipun tidak jadi tidak apa-apa karena mungkin ya dengan waktu yang kurang lebih sebulan ini kan kurang tidak bisa optimal begitu ya Bu untuk membuat ini. Jadi sejadinya saja enggak apa-apa.
Nggih, untuk naskah kurikulum, tetapi naskah akademik kami mohon supaya fix di tanggal 9. Begitu Pak, Bu Rini, Pak Wisnu, Pak Margono, Bu Maria, dan teman-teman. Ya, kami menunggu kejutan dari SMP Teresiana tadi ya, bagaimana mengonsep majalah seperti apa ya, ya nantilah tabloid atau bagaimana, kalau perlu seperti komiknya Tiger Wong gitu kan. Luar biasa. Lalu yang menjadi pertanyaan untuk kompetensi dasar tadi, kita mensinergikan antara nilai, keutamaan, kearifan lokal, kebudayaan, lalu Santo-Santa Pelindung, profil pelajar Pancasila, bagaimana itu menjadi kompetensi dasar? Kan pertanyaannya itu. Nanti Pak Heri akan menjelaskan ini lebih detail, tetapi saya mencoba untuk bagaimana hal ini dinarasikan, Ibu. Besok ke depannya kita akan banyak berbicara, pendidikan kita banyak berbicara soal narasi. Narasi, karena refleksi menjadi puncak critical thinking-nya. Ya, nanti akan makin dijelaskan. Jadi untuk kompetensi dasar, karena kita sudah memetakan dimensi-dimensi baik dari nilai, keutamaan, profil pelajar Pancasila, lalu nilai, keutamaan, kearifan lokal, keutamaan budaya apa yang kita ambil, itu dinarasikan dalam satu paragraf yang mencangkup sisi afektif, aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Untuk kata kerja operasionalnya bisa mensinergikan antara kata kerja operasional tadi yang dari Bloom tadi, yang sudah direvisi oleh Anderson, dan taksonomi dari Cradwell. Ya, karena Cradwell ini orang psikologi, jadi untuk pendekatan sikap berbasis nilai-nilai ini semakin tajam di sana. Gitu. Jadi untuk kompetensi dasar kan selama ini kita buat berdasarkan apa yang sudah disediakan di buku pinten deh, buku 3. Buku 3 nggih. Permendikbud 24 2016. Ya. Standar isinya itu kata Pak Heri seperti itu. Nanti lebih jelasnya Pak Heri lah. Saya takut kalau berbicara soal ini, bukan bidang saya soalnya, tapi yang jelas nantinya kompetensi dasar akan menjadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dan menyangkut aspek-aspek itu kita mensinergikan aspek afektif, kognitif, psikomotorik. Muatannya adalah nilai, keutamaan, kearifan lokal, serta profil pelajar Pancasila. Jadi dalam kolom 5.2 itu kita sudah terbantu dan sudah linier dengan apa yang diharapkan dari kurikulum prototype. Ya, memang namanya prototype. Sampai nantinya akan menjadi bentuk baku dari kurikulum nasional. Lah kok ngomongnya sampai sini, ya udah. Nanti Pak Heri aja lah. Ya, karena belum berani untuk ngomong selanjutnya. Gitu. Jangan deg-degan, ini Pak Heri mau berbicara apa itu yang kita kerjakan itu sudah sejalan dengan apa yang digadang-gadang diharapkan oleh pemerintah Kemendikbudristek. Itu Bu Maria, Pak Wisnu, Pak Margono. Ya. Ya. Saya nambah sedikit, Mas Hendi. Oke, monggo bener. Ya. Tampilan naskah akademik yang disampaikan dari Teresiana ini sudah menurutku jauh berbeda dari rumusan yang awal-awal. Ya, saya senang. Mudah-mudahan rasa senang saya ini ya benar, bukan senang saya pribadi ya, subjektif ya. Yang saya katakan beda itu kan sejarah awal
SMP Teresiana ini berdiri, itu kan memang untuk warga Tionghoa dan keturunan Tionghoa, yaitu yang saya kira sampai hari ini kan masih sangat kental ya gitu ya. Lalu budaya yang dari Tionghoa tadi dimunculkan dengan istilah-istilah yang saya lihat gambar-gambarnya tadi sekilas itu bagus, itu saya senang sekali karena biar tidak mendua terkait dengan nilai yang akan dibangun di sekolah ini. Ini menurut saya kok saya cocok ya, saya pribadi cocok supaya lalu ke depan istilah-istilah yang kemarin ya memang hidupnya lingkungannya di Semarang, di Pulau Jawa, budaya Jawa. Tapi kedua hal ini mesti harus digabungkan, tidak saling menghilangkan. Istilah-istilah Jawa ya boleh, kemarin itu ada gemateni, apalagi Tresnani dan lainnya itu istilah bahasa Jawa, tapi yang istilah bahasa Tionghoa mungkin hal seperti itu juga harus dimunculkan agar anak-anak yang mayoritas anak-anak Tionghoa itu tidak gerah dengan istilah-istilah yang agaknya mungkin bertentangan atau agak mengganjal di hati. Walaupun sekali lagi mereka hidup di tengah-tengah budaya Jawa, tapi identitas karakter mereka saya kira tetap bisa dipelihara dalam bingkai. Sekali lagi jangan lupa apapun perbedaan yang ada di sekolah kita tetap kita hargai, tetap kita kembangkan dalam bingkai kebinekaan itu yang tidak boleh dilupakan. Karena tampil ke publik kan anak-anak ini diharapkan anak-anak yang mampu menghargai perbedaan, mampu menghormati perbedaan, dan hidup tenang, harmonis dengan perbedaan-perbedaan itu kan yang akan dibangun di generasi muda kita. Itu saya kira saya senang sekali itu dimunculkan, mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan, pihak Teresiana bisa mewujudkan dalam kegiatan keseharian. Kalau tadi kata unggul, saya agak mendorong sekolah-sekolah yang ada di ruang virtual ini mengelola, menata kegiatan ekstrakurikulernya lebih profesional, Pak, Ibu. Ini berlaku untuk semua, tidak hanya untuk Teresiana. Maksud saya profesional itu pilihan kegiatannya. Kalau olahraga ya pilihan cabangnya, cabang kegiatan ekstranya apa. Syukur semua kegiatan ekstra itu bisa profesional, tapi andaikan tidak, beberapa harus dikelola secara profesional. Salah satu yang menurut saya profesional itu ya direncanakan dengan baik. Ya pelatihnya, kalau itu menyangkut pelatih, lalu prosesnya direncanakan. Proses akan dituntut profesional kalau kita punya target. Kalau targetnya itu sebuah seni pertunjukan, ya harus ada seni pertunjukan. Mestinya Teresiana ini setahun sekali ada pertunjukan seni bernuansa Tionghoa mestinya. Saya nggak tahu apakah ada atau tidak. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, karena targetnya adalah seni pertunjukan, sepanjang tahun kegiatan ekstranya mengarah ke sana. Lalu ada profesional kegiatan ekstra sepanjang tahun. Itulah letak pendidikannya. Karena di sana akan terjadi, akan terbangun rasa sosial kolektif, rasa sosial positif yang kolektif. Itu. Kalau rasa sosial positif secara kolektif itu terbangun, jejaring mental, emosional anak-anak itu akan terbangun. Rasa persatuan terbentuk di sana sebenarnya. Tapi kalau kita tidak mampu membangun pengalaman sosial positif secara kolektif, secara komunitas, ya gimana mereka akan membuat itu. Bapak Ibu bisa lihat evaluasi kegiatan-kegiatan yang bersifat kelompok dan yang sifatnya individu. Karena kita ini akan menanamkan nilai, menurut saya, pengalaman saya, beberapa tahun jadi kepala sekolah, akan lebih efektif kalau kegiatan-kegiatan itu berbasis komunitas. Misalnya basket, Teresiana kan bagus basketnya. Di sana akan terbangun pengalaman emosional. Juara bareng, dapat tepuk tangan bareng, dapat piala bareng, apalagi orang tua ikut datang ke lapangan menemani anak-anak
menyediakan makan minum konsumsi anak-anak, akomodasinya. Emosi positifnya juga terbangun di antara orang tua. Dan ini hal-hal seperti ini menurut saya mohon ditingkatkan kegiatan ekstranya secara profesional. Sekali lagi, kami nggak ingin sekolah-sekolah yang menjadi sekolah intervensi ini kegiatan ekstranya sekedar jalan, yang penting ada kegiatan ekstra, produk nggak jelas. Kalau itu lomba nggak pernah ikut lomba, syukur juara. Nggak juara ya nggak apa-apa, wong pengalaman lomba itu pengalaman yang heroik. Saya di SMP juga menjadi pemain bola voli, walaupun saya tingginya tidak memenuhi syarat, tetapi saya terpilih menjadi tim bola voli dan lomba di suatu kecamatan dalam POR. Yo kalah, tapi kalah itu bagi saya pernah punya pengalaman lomba di lapangan banyak orang, itu pengalaman heroik yang membawa kegembiraan dan terbawa sampai sekarang loh Bapak Ibu. Nah, inilah pengalaman-pengalaman gembira, pengalaman-pengalaman kepahlawanan, persatuan dengan teman, itu harus kita bangun menurut saya. Nilainya di sana menurut saya. Silakan, saya menyarankan kegiatan-kegiatan ekstra kita kelola sebaik kegiatan intrakurikuler. Kurikulumnya mohon juga menyasar ke kurikulum ekstrakurikulernya. Terima kasih, tambahan saya di situ. Terima kasih, Bruder. Terima kasih, Bruder, atas sharingnya. Kita ke Pak Heri untuk menanggapi dari SMP Teresiana. Dipersilakan. Ya, terima kasih banyak, Suster. Selamat pagi, Bruder, Bapak Ibu semuanya. Pagi. Terima kasih, Mbak Maria dan Mas Wisnu. Terima kasih Pak Margono sudah menekan dua teman kita untuk mengerjakan tugasnya. Tadi pertanyaannya tentang kompetensi dasar, ya, Bu. Saya coba share ini. Ini Permendikbud. Terus kemudian ini kompetensi inti ya. Saya mau bilang yang pertama, sikap spiritual itu yang dimaui oleh negara ini. Dan kita sedang menggarap ini. Garap sikap spiritual ini dan sikap sosial di sini. Nah, dari kurikulum 2013 sebetulnya sudah oke. Sebetulnya sudah oke, cuman masalahnya adalah sikap spiritual dan sosial ini tidak menjadi fokus. Yang menjadi fokus yang pengetahuan dan keterampilan. Sebetulnya bukan tidak menjadi fokus ya, tapi di dalam pembelajaran di kelas yang terjadi adalah ini, pengetahuan dan keterampilan. Nah, sekarang kita akan lewat pengetahuan dan keterampilan ini dimasukkan secara benar-benar kita kerjakan. Begitu. Kemudian, nah, kompetensi KI 1 dan KI 2 spiritual dan sosial tidak pernah dijabarkan oleh negara di dalam Permendikbud 24 ini. Kompetensi dasarnya. Sekarang kita membuat itu ya, membuat kompetensi dasar itu. Nah, begini. Kompetensi intinya tahu dari ini. Sikap spiritual kompetensi intinya, sikap sosial kompetensi intinya ini. Oke, kemudian sekarang kita melihat yang real di hadapan kita, kompetensi inti 3 itu pengetahuan, 4 keterampilan. Kemudian di pengetahuan, memahami pengetahuan faktual. Pengetahuan menurut Anderson sama Bloom, itu kan urutannya faktual, kemudian prosedural, tingkat tertinggi metakognitif, habis faktual apa? Konseptual.
faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Nah, ini SD sih ini. Saya memberi contoh yang SD, yang SMP biasanya saya ada, tapi tiba-tiba waktu Mbak Maria tanya, tak cari file saya enggak ada. Ini ya, kompetensi intinya memahami pengetahuan faktual, yang keterampilan juga menyajikan pengetahuan faktual. Nah, berdasarkan dari kompetensi inti ini, kemudian dijelaskanlah kompetensi, dibuatlah kompetensi dasarnya. Menjelaskan, ini adalah kata kerja operasional. Dari pengetahuan faktual yang tentang ini, dengan cara mengamati dan menanya berdasar rasa ingin tahu tentang dirinya dan sebagainya. Terus kompetensi dasarnya menjelaskan sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Kemudian dibuat indikatornya, kan gitu. Indikatornya bilangan cacah 1 sampai 100, bilangan cacah 300 sampai sekian. Nah, nanti di tujuan pembelajarannya dilihat diberikan kursi sejumlah sekian, siswa dapat begini. Untuk membuat tujuan pembelajaran memakai rumus ABCD. Tahu toh, Mbak Maria? Tahu ya? Nek Mas Wisnu ora ngerti wong dhek sekolah nang guwa. Nah, ya dulu memang disampaikan peserta didik atau pembelajar bisa mengerjakan ini. Rumus ABCD itu audience, behavior, condition, degree. Tetapi di dalam penulisannya menjadi BACD, behavior, audience, BACD, condition, degree. Behavior itu behavior dari taksonomi Bloom, behavior di kognitif gitu. C1 sampai C6. Gitu ya. Nah, bingungnya di mananya Bu Maria? Untuk yang karakter Pak Heri, tadi saya share screen lagi ya Pak. Yang karakter memakai taksonomi Cladwell Bu, yang Ya. sikap itu toh? Ya, tadi sudah. Maksudnya yang kami tanyakan adalah apakah itu kami buat itu betul atau salah gitu Pak, karena nanti itu akan kami ini ke teman-teman. Jadi kalau seandainya itu konsepnya awal tempat kami salah, nanti kami takutnya kami menjelaskan ke teman-teman juga salah. Jadi saya minta pencerahan dari Pak Heri, betul atau tidak yang kami buat begitu. Menjelaskannya dalam konteks yuk kita berdiskusi yuk. Iki kita kan memang jarang mendalami tentang bagaimana taksonomi, merumuskan dengan taksonomi Bloom, taksonomi Cladwell. Nah, menyamakan nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan ya gitu. Nah, coba Bu di-share screen lagi Bu, coba. Ya. Coba. Saya tak mandek dulu share screen-nya. Ini Pak Heri. Mana ya? Jadi, ini untuk yang KD-nya. Lalu ini yang untuk indikatornya. Seandainya ada nilai keutamaan, kepercayaan, dan penyerahan diri pada kuasa Allah. Lalu sebentar. Peserta didik dapat mengimani Allah sebagai bentuk kepercayaan dan penyerahan diri pada kuasa Allah. Indikatornya mengimani. Nek nurut saya ya benar, tapi nggak tahu nek nurut Cladwell.
Ini saya sesuai ini Pak, apa? Ini loh, Cardwell punya, yang ada 3 ranah, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Benar toh. Ya, yang bawah. Menerima, merespon, afektif itu ya, mengorganisasikan karakterisasi. Lah udah bener gitu. Bener. Lu tenang no. Nanti yang psikomotoriknya pakai yang bawah itu toh kata kerjanya. Ya. Ya. Lo Bu Maria, Mas Wisnu buat kata kerja sendiri taksonomi Wisnu gitu ya enggak apa-apa. Tenan ya meng mergo laire carry wae kedisian karo Cradwell ro Anderson, dadine sing yang dipakai punyanya Cradwell ro Anderson. Wong anak murid saya itu punya termometer sendiri kok namanya. Termometer Harry, termometer Hendy, nggak pakai Celsius, Reaumur, Fahrenheit. Tapi kan yang pakai cuma saya sama Hendy dok. Karena yang lebih terkenal Celsius, Fahrenheit, Reaumur. Gitu. Kalau kita bisa membuat sendiri dan bisa mempertanggungjawabkan kan yuk, enggak apa-apa toh. Itu. Benar Bu, benar. Pak Heri, saya mau tanya lagi, untuk indikator ini apakah dasar untuk membuat kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler atau intra atau apa dan sebagainya? Prinsip gini, ekstrakurikulernya ada, kemudian nanti tujuan pembelajaran, deskripsi, kompetensi dasar itu mengacu dari ini. Gitu. Dari ini. Tapi nanti kita bareng-bareng ya, setelah nanti ada beberapa sekolah presentasi, kita akan membedah kurikulum baru 2022, kurikulum prototipe. Tapi ada prinsipnya. Nah, perkembangan yang sekarang itu biasanya ya Bu ya, tidak memakai peserta didik dapat gitu. Seperti contoh yang tadi itu. Tapi kalau masih mau begini ya enggak apa-apa. Kan ya. Behavior, audience, Nah, behaviornya ini merancang. Merancang itu behaviornya, BA. BACD anunya. Merancang. Audiensnya masih peserta didik kan Pak? Merancang didik kegiatan yang inovatif, baik yang sudah ada atau belum ada. Yang inovatif itu, baik yang sudah ada atau belum ada, enggak usah. Yang penting inovatif. Berarti peserta didiknya nggak ada ya Pak? Enggak usah, enggak apa-apa. Kompetensi dasarnya kalau di tujuan pendidikan, tujuan pembelajarannya kan BACD. Behavior, audience, condition, sama degree. Untuk yang maaf Pak Eri, untuk yang di indikator peserta didiknya juga dihilangkan? Atau tidak? Ada enggak apa-apa, dihilangkan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak ada yang menyalahkan. Enggak apa-apa. Ya mau yang atas merancang, terus yang nomor 2 ini peserta didik dapat mengarang, itu ya enggak apa-apa gitu. Nganu apa Bu? Enggak usah. Piye yo, kita soalnya terbiasa dengan dosen saya dulu juga ini harus begini. Ya. Padahal ini kan ini ilmu sosial nganu banget rentangnya ombo banget wong ilmu eksak aja ada ketidakpastian ada ralat dan sebagainya. Jadi apa ya, nggak usah kaku-kaku banget gitu. Paham nggih Bu? Oke, ya, oke, matur nuwun. Suster. Ya,
Lucia, sudah terima kasih, Suster. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah memberikan pencerahan untuk naskah kurikulum untuk Santa Teresia. Semoga semakin lebih baik, dan memang ini sungguh luar biasa penemuan-penemuan yang sudah disusun dengan rapi dan